Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Mari dimanapun jemaat Tuhan berada, mari bersama-sama kami kita memuji membesarkan nama Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang baik, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Mari jemaat Tuhan kita persiapkan kehidupan kita yang paling terbaik. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Mari angkat pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Mari jemaat Tuhan lebih bersungguh-sungguh hati katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik. Amin. Haleluya. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Bapa, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih Yesus. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Buat hari yang
kasih-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Kami punya Allah yang baik, Allah yang ajaib. Yesus, Kau baik, Kau yang layak kami muliakan, Kau yang layak kami tinggikan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau segala-galanya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik, kami menaikkan syukur padamu. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Amin, haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, benar Bapa kami dalam kerajaan sorga. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang besar, karena kami punya Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh lagi ada dimanapun kami berada, jemaat-jemaat Tuhan. Kami boleh berkumpul, kami memuji membesarkan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah peribadatan kami. Lawatan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi saat kami memberi yang terbaik. Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini dan di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ibadah kita telah kita buka dengan doa. Mari kita siapkan kehidupan kita berglori bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang baik. Puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau, amin, haleluya. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, haleluya. Oh, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Hosana.
bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan, haleluya. Penyelamatku, pasang maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Amin, haleluya. Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku, Yesus, Dia baik bagiku, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, benar, Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya, mari jemaat Tuhan, kita siapkan kehidupan kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ini yang kami punya, hati sebagai hamba untuk kami melayani-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Haleluya. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta.
Engkau sangat baik. Engkau memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan, bahwa setiap pujian dan penyembahan kami sudah naik berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu, tilik dia Tuhan, dimanapun dia pergi dan berada. Biarkan dia selalu menjadi berkat Tuhan Yesus. Begitu juga jemaat-jemaat yang lagi melihat kami Tuhan, menonton live streaming ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka Tuhan Yesus. Biar Engkau selalu memberikan apa yang menjadi kerinduan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan duduk diam, kami akan menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita pada hari-hari ini. Puji Tuhan, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari pada kesempatan program Voice of Nafiri kali ini saya ingin ajak kita untuk melihat ada satu ayat. Dan dari situ saya ingin ajak saudara untuk melihat satu hal yang sangat penting. Wahyu pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-13. Saat ini saya ingin bicara soal pekerjaan. Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-13. Sekali lagi kita akan lihat soal pekerjaan. Dan sesudah kita akan membaca ayat firman Tuhan ini, saya akan memberi alasan kepada saudara sekalian mengapa saya ingin bicara soal pekerjaan. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, terjemahan bahasa Inggris memakai istilah supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala pekerjaan mereka. Their works. Pekerjaan mereka menyertai mereka. Saya berikan alasan mengapa saya ingin bicara untuk program Voice of Nafiri. Pada kesempatan ini saya ingin bicara soal pekerjaan. Hari-hari ini di masa yang sukar sulit seperti ini, di mana firman Tuhan akan terus digenapi, salah satunya kita akan tiba pada satu keadaan ya, yang kita bisa berkata itu adalah satu keadaan ekonomi yang sangat menyedihkan, karena secupak gandum akan jadi sedinar dan 3 cupak jelai itu harganya juga 1 dinar. Yang banyak hamba Tuhan berkata 1 dinar adalah upah orang bekerja untuk 1 hari. Itu hanya cukup untuk makanan saja. Bagaimana dengan pendidikan, listrik dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, mengapa saya ingin bicara soal kata pekerjaan? Karena sepertinya dalam tanda kutip semua yang kita kerjakan itu sia-sia. Ya. Ada begitu banyak waktu, tenaga, biaya yang telah kita keluarkan untuk kita boleh memiliki pekerjaan yang baik. Saya yakin itu tidak salah. Tetapi dalam keadaan sulit seperti ini, apalagi pandemi, masa pandemi ini belum berubah jadi endemi. Ya memang diperkirakan tahun depan sesudah sebagian besar masyarakat divaksin, maka akan ada herd immunity, entah 70% dari masyarakat sudah divaksin sehingga melindungi yang 30% sisanya yang tidak bisa divaksin atau apapun istilah untuk itu. Jadi diharapkan tahun depan pandemi akan menjadi endemi, ya puji Tuhan. Tapi sekali lagi, bagaimana dengan pekerjaan kita?
Semua hasil yang kita capai dengan pekerjaan kita, untuk kita tiba di posisi pekerjaan itu, ada banyak hal yang kita lakukan. Ya, kita melewati banyak sekali halangan, rintangan, ya, masalah, sehingga khususnya kerja keras, ya, sehingga kita tiba di pekerjaan kita itu dengan hasil yang menurut kita sudah cukup baik. Tapi tiba-tiba semua hasil pekerjaan kita itu seperti tidak tersisa lagi, tidak kelihatan lagi bekas-bekasnya. Tetapi firman Tuhan berkata, ada pekerjaan-pekerjaan yang kematian pun tidak bisa menghapuskan hasil pekerjaan itu. Ya, pekerjaan itu tidak akan bisa hilang, tidak akan bisa dipatahkan, ya, tidak akan bisa dihapuskan bahkan oleh kematian sekalipun. Sekali lagi saya berikan kepada saudara satu pemikiran, ya, untuk kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini. Saya percaya pekerjaan-pekerjaan ini bukan hanya tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Pekerjaan-pekerjaan ini bukan hanya tidak bisa dihapuskan oleh kematian, tapi kebenaran ini akan membawa kita, ya, kepada satu posisi yang sangat luar biasa. Bahkan memberikan kepada kita satu upah yang kekal. Dan saya juga percaya kalau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini, kematian saja tidak bisa mengalahkan, tidak bisa menghapuskan, tidak bisa menggagalkan pekerjaan-pekerjaan ini. Apalagi hanya pandemi, ya, apalagi hanya kesusahan, penderitaan, dan apapun yang istilah yang saudara pakai untuk menggambarkan ketidaknyamanan saudara pada hari-hari ini. Ya, pekerjaan yang kita lakukan dengan sekuat tenaga, pada akhirnya habis, lenyap, tidak tersisa lagi. Ya, kita tidak bisa lagi ada di posisi itu. Atau pekerjaan kita itu sekarang tidak bisa mencukupi kebutuhan kita. Tapi mari, di antara begitu banyak pekerjaan yang akan terus menyertai kita sampai kepada kekekalan, untuk program ini saya ingin ajak kita untuk melihat 3 saja, ya, dari pekerjaan ini yang tidak bisa dihapuskan, dikalahkan, digagalkan oleh maut, bahkan membawa kita ke posisi yang luar biasa, ya, dengan hasil yang terindah. Puji Tuhan. Yang pertama, semua kita sepakat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12, di sana ada satu pekerjaan namanya pekerjaan keselamatan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Pekerjaan keselamatan. Dan di hati saya ada 2 pekerjaan keselamatan, yaitu yang pertama pertobatan. Ya, pertobatan. Kalau kita datang pada Tuhan dengan penyesalan, ya sebagai manusia kita lemah, kita jatuh bangun dalam dosa, banyak kali kita lalai, ya banyak kali daging ini menang, banyak kali kita gagal mendisiplin diri kita, banyak kali ya namanya manusia, kita melihat sesuatu, oh ini hanya iseng saja, ini hanya fun, ini hanya senang-senang. Padahal kita tidak tahu, kita sudah kalah. Puji Tuhan. Tapi sekali lagi, pertobatan. Ya. Sekali lagi, kita ini masih daging. Alkitab berkata daging dan darah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Kata 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50. Karena daging ini, Paulus berkata aku ingin melakukan yang baik tapi ternyata yang jahat yang aku lakukan. Kenapa? Karena ada hukum dosa yang bekerja di daging ini. Tapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, mari. Alkitab berkata siapa yang mengaku dosa, Tuhan itu setia, dia akan ampuni kita. Datang pada Tuhan dengan pertobatan yang sungguh. Biar Tuhan jamah hati kita semua. Biar kita bisa melihat dosa dengan warna yang sebenarnya. Ya, biar kita bisa lihat keadaan kita yang kotor ini. Ya, dan kita angkat mata, pandang tahta kasih karunia untuk kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, pekerjaan keselamatan yang kedua,
bagi saya itu adalah dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Ya. Karena dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10 kalau saya tidak salah ingat maaf, bahwa kita harus mengasihi kebenaran yang akan menyelamatkan kita. Bagaimana cara kita kasihi kebenaran? Dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dosa artinya memberontak, dosa artinya tidak dengar-dengaran. Dosa artinya kita menyeberangi garis yang sudah ditarik oleh Tuhan. Tidak boleh, trespassing ya. Kita melewati garis, tidak boleh. Tapi kita melewati itu, kita melawan larangan Tuhan. Kita melewati garis yang sudah ditarik oleh Tuhan sebagai pembatas. Jangan pernah melewati garis ini. Ya. Jangan makan buah ini. Tapi banyak kali kita berontak, ya, kita ikut mau kita. Sehingga kita tidak dengar-dengaran kepada firman Allah, itu namanya dosa. Kalau kita sudah bertobat sungguh, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika seorang berdosa bertobat, maka sorga bertempik sorak. Itu pekerjaan keselamatan. Kita bertobat sungguh-sungguh, datang pada Tuhan, berbalik, tinggalkan hidup lama, datang pada Tuhan, dan hidup dalam dengar-dengaran. Saya yakin pekerjaan keselamatan itu luar biasa. Kemudian ada pekerjaan yang kedua, saudara masih ingat? Pekerjaan yang diminta oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk dikerjakan oleh orang Israel ketika mereka keluar dari perhambaan. Pekerjaan apa itu? Pekerjaan membangun tabernakel. Tabernakel disebut kemah pertemuan, di mana mereka bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, masing-masing kita punya kesibukan sampai pada akhirnya pandemi membuat kita work from home. Ya. Itu yang dilakukan oleh pandemi pada kita. Dia mendorong kita untuk meninggalkan posisi kita. Tapi perhatikan baik-baik, persekutuan dengan Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Tinggal di hadirat Tuhan. Itu pekerjaan yang akan menyertai kita. Bahkan tidak bisa diputuskan, dihapuskan, atau digagalkan oleh kematian. Kita bekerja sekeras-kerasnya, segiat-giatnya, sepayah-payahnya kita. Istilahnya kita banting tulang. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Tetapi pandemi, keadaan dunia, bencana alam, apalagi kematian, akan membuat kita kehilangan pekerjaan kita itu. Tapi membangun tabernakel, kemah pertemuan, bersekutu dengan Tuhan, pekerjaan ini akan selalu menyertai kita. Kemudian yang ketiga, saya teringat di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. Ya. Ada dua pekerjaan di situ yang erat kaitannya dengan Wahyu pasalnya yang ke-13, Wahyu pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-13 yaitu istirahat dari jerih lelah atau labor. Kemudian pekerjaan mereka mengikuti mereka. Their works, pekerjaan. Kata labor dan works, kata jerih lelah dan kata pekerjaan. Ada dua hal di situ, yaitu yang pertama ada pekerjaan. Sebentar atau kita lihat saja ayat ini kembali di dalam Wahyu pasalnya daripada saya salah mengingat. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, itu labor. Kemudian karena segala perbuatan mereka. Nah kita lihat 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang ketiga. Sebab kami mengingat pekerjaan imanmu dan usaha kasihmu. Di situ ada pekerjaan iman dan ada usaha kasih. Saudara yang saya kasih Tuhan. Ya, pekerjaan iman percaya bahwa Tuhan ada.
Apa pekerjaan yang menunjukkan bahwa kita percaya bahwa Tuhan ada? Yang pertama, takut akan Tuhan. Ya, takut Tuhan. Kenapa? Tuhan ada. Ada Tuhan yang melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Kita takut akan Tuhan. Saya berulang-ulang memberikan definisi yang sederhana tentang takut akan Tuhan. Takut jauh dari Tuhan. Takut mempermalukan nama Tuhan. Ya. Jadi takut jauh dari Tuhan. Takut menyakiti hati Tuhan. Dan takut mempermalukan nama Tuhan. Itu pekerjaan iman yang menyatakan bahwa kita percaya bahwa Tuhan ada. Kemudian berdoa. Berdoa tanda kita datang pada Tuhan. Nah kalau kita datang pada Tuhan berarti kita percaya Tuhan ada. Doa bergantung pada Tuhan. Itu pekerjaan iman. Kemudian apa lagi? Menyembah. Karena ada Tuhan yang maha kuasa, yang agung dan mulia. Untuk itu kita menyembah. Kemudian kita berbakti, kita berkorban. Ya, kita memuji Tuhan. Itu pekerjaan iman. Dan pekerjaan ini akan selalu menyertai kita. Bahkan kematian tidak akan bisa menggagalkan atau menghapus akan pekerjaan iman ini. Ya. Kemudian firman Tuhan berkata ada usaha kasih. The labor of love. Pekerjaan kasih. Saya bagi dua saja. Sudah dikasih Tuhan pekerjaan kasih ini. Yaitu menolong dan mengampuni. Puji Tuhan. Ini pekerjaan kasih. Menolong. Tuhan karena dia mengasihi kita, dia tolong kita. Dia tidak mau kita binasa. Tapi dia berikan Yesus pada kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan sayang kita, dia tolong kita. Karena dia lihat keadaan kita sangat menyedihkan. Bapak Ibu yang saya kasihi Tuhan, Alkitab berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Apa sih tanda orang itu baik hati? Lewat pemberian, lewat pertolongan, lewat uluran tangan, lewat simpati, lewat apapun itu. Semua saya kelompokkan sebagai menolong. Ya, baik menolong lewat perkataan, menolong lewat perhatian, ya, entah itu simpati, empati atau apapun itu bentuk pertolongan kepada seseorang. Kita angkat semangat mereka, kita berikan mereka pengharapan, ya, itu namanya menolong, entah lewat pemberian kita, memberikan orang kesempatan dan lain sebagainya, itu usaha kasih. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, selain menolong, ada yang namanya mengampuni. Puji Tuhan. Ayah saya selalu berkata, mengerti itu artinya memaafkan. Ya. Karena Yesus mengerti, Stefanus mengerti, Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengerti bahwa orang itu tidak tahu apa yang dia perbuat. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi Tuhan, sekali lagi, apa kita capek dengan pekerjaan yang tidak ada hasil? Apa kita capek dengan pekerjaan yang tidak dianggap orang? Apa kita capek dengan pekerjaan yang selama ini kita bangga-banggakan, tapi kemudian tidak ada bekasnya lagi? Firman Tuhan menawarkan kepada kita, ada pekerjaan keselamatan, ada pekerjaan membangun tabernakel, kemah pertemuan, dan ada pekerjaan iman dan usaha kasih kita. Ya. Pekerjaan iman, tunjukkan. Lewat kata-kata kita, tindakan kita, bahwa kita percaya Tuhan ada. Nah itu lewat doa, menyembah dan berbakti. Saya percaya pekerjaan ini akan membawa saudara melewati masa-masa gelap ini. Bahkan kematian pun bisa dilewati kalau kita mengerjakan pekerjaan ini. Dan pekerjaan-pekerjaan ini akan mengikuti kita. Kita senang sekali Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Tapi jangan lupa Alkitab berkata ada pekerjaan-pekerjaan kita. Yang terus tidak akan pernah mengecewakan kita. Akan selalu ada. Bahkan sampai kepada kekekalan. Mari bekerja
Firman Tuhan berkata bukan untuk makanan dan minuman, bukan. Tapi untuk hidup kekal. Haleluya. Kita mau datang pada Tuhan sekarang. Puji Tuhan, hati hamba yang selalu kau cari. Kita nyanyikan lagu ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Kita ini hamba. Hamba yang mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuannya. Dan karena Tuhan kita adalah Tuhan. Ya, Dia Tuhan yang kekal. Dia ingin kita mengerjakan pekerjaan yang kekal. Yang tidak akan pernah kita sesali. Dan tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah layu. Tidak akan pernah terbuang percuma. Tidak akan bisa dihapuskan oleh kegelapan dan kesusahan yang paling dahsyat sekalipun. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kami yang melayani untuk program ini, kalau apa yang kami lakukan hanya untuk sesuatu yang sementara, kami pun akan kecewa. Tapi adalah doa kami, biar apa yang kami kerjakan ini upahnya kekal. Pekerjaan ini selalu akan menyertai kami. Bahkan lewat kematian program ini mungkin satu waktu kita juga tidak tahu. Tapi yang pasti kalau gereja Tuhan akan diangkat, semua kami akan ikut. Dan ada doa kami supaya saudara pun yang mengikuti program ini juga ikut terangkat. Ya. Sehingga kita berkata bahwa benar suara nafiri kebenaran Tuhan ini berhasil membawa kebangunan rohani untuk kita semua. Saya tahu banyak yang sedang kecewa pada hari-hari Tuhan. Kami telah bekerja keras. Kami telah lakukan semua untuk kami dapat pekerjaan ini. Tapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, bukan saya berkata semua yang kita kerjakan itu tidak usah. Itu semua sia-sia, itu nol. Masing-masing kita ada tanggung jawab. Tapi saya pun rasa bahwa pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan oleh firman Tuhan lewat program ini sebenarnya adalah inti dari pekerjaan kita. Justru kalau kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ditujukan oleh Alkitab, pekerjaan yang saudara lakukan akan mendatangkan hasil berlipat-lipat kali ganda. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, mari kita akan nyanyikan lagu ini dari awal. Biar Tuhan bekerja, memberikan kepada kita hati hamba untuk melakukan pekerjaan kekal yang tidak akan pernah kita sesali. Haleluya, puji Tuhan. Ku
tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah. Oh, pekerjaan yang sangat mulia. Engkau sangat berarti bagi kami ya Tuhan. Oh, yang ada padaku ku persembahkan. Engkau bukan Tuhan yang lihat rupa, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam nama Yesus, terbuka mata rohani kami semua untuk melihat nilai yang sangat berharga, yang akan bertahan sampai kepada kekekalan. Kau temukan di dalam, ini doa kami ya Tuhan. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti. Oh, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Sekali lagi, Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa, oh, yang melihat rupa. Engkau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Oh, selamaku. Ini doa kami, ini tekad kami, ini natsar kami ya Tuhan. Berarti bagiku yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Sejak kami lahir sampai kami jadi dewasa, terlalu banyak nilai-nilai duniawi yang diukirkan di pikiran dan hati kami. Ampuni kami Tuhan. Kami banyak kali membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berharga. Waktu kami terbuang percuma, tenaga kami habis terkuras. Ujung-ujungnya hanya kekecewaan semata-mata. Tapi terima kasih banyak, Engkau berikan kami kesempatan. Sama sekali tidak terlambat, sama sekali tidak. Saat kehendak Tuhan jadi, saat bentukan Tuhan kami terima, saat mata rohani kami terbuka, semua kerugian yang kami alami karena kelalaian kami, karena ketidakpedulian kami akan suara Tuhan, kami tahu itu akan diganti oleh Tuhan berganda-ganda. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih
untuk hati yang terbuka yang Tuhan beri bagi para kekasih kami. Semua yang telah mengikuti, telah mendukung acara ini. Baik itu lewat doa, baik itu lewat subscribe, lewat mereka men-share ini. Lewat persembahan kasih yang telah mereka berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah semua kekasih kami. Haleluya. Haleluya. Tiap hari suara nafiri ini terdengar. Tapi kami tahu akan tiba waktunya ada suara nafiri yang terakhir. Biar kami yang selalu ada untuk acara ini. Kami pun akan mendengar nafiri yang terakhir ini. Dan kami akan ada di sana bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan dan kebanggaan kekal. Karena pekerjaan-pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami, itu akan menyertai kami. Berkati gembala yang kami cinta. Berkati para pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati semua sidang jemaat. Permuliakanlah nama-Mu dalam hidup kami. Kami ingin lihat kesetiaan Tuhan itu jadi kenyataan dalam hidup kami. Bukan karena Engkau tidak setia atau Engkau sewaktu-waktu setia. Sama sekali tidak. Tapi biar hidup kami ada di mana Engkau ingin kami ada. Di tempat mana kesetiaan Tuhan selalu jadi bukti bahwa Engkau Tuhan yang benar, yang setiawan adanya. Ini doa syukur kami. Kami akhiri program Voice of Nafiri ini. Penuh dengan sukacita. Karena percaya semua kami tim Voice of Nafiri. Engkau sudah ikat kami dengan tali kasih Tuhan. Engkau persatukan kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami boleh bergandengan tangan. Melebarkan kerajaan sorga. Dan menjadi saluran berkat kehadiran Tuhan. Lewat pujian, penyembahan, lewat firman. Itu boleh dinikmati oleh seberapa banyak orang yang Tuhan izinkan mengikuti program ini. Benar kami sangat terbatas. Kami tidak sevariatif yang lain. Kami mungkin tidak sespektakuler yang lain. Tapi dalam nama Yesus ada kebangunan rohani. Ada kebenaran Tuhan dalam kesederhanaan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami akhiri program Voice of Nafiri pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan. Terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa. Juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus. Persekutuan, penghentaran, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus akan beserta kita mulai sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati kita semua.
Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kami menyaksikan program Voice of Nafiri. Kami percaya setiap kita yang sudah mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, tetap semangat jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.